kami berselawat, bukan memanggil berselawat. Beda Oke, oke. memanggil, beda berselawat. Bahasa Edis. Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, Bahasa itu bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edis, kamu. Aduh, inilah orang Yang Islam, penting teman-teman. aku pertikai, Edis. Judul kamu itu. Ini Kamu berat, ini seperti teman-teman berat. ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kami Kenapa kamu berselawat, bukan panggil-panggil dia? menyuruh, bukan ini itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Paham Bersolawat nggak kamu itu kan berselawat bahasa apa? Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran. Dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam, masih ada orang Islam kalau diajak diskusi nggak marah-marah, kesetanan, ngamuk, kesurupan. Ya, silakan. Silakan, nyalakan kamera Anda. Edis, gimana? Silakan, dinyalakan dulu kameranya Rita Sarah. Tunjukkan kalau orang Islam tuh nyambung. Kalau disuruh nyalakan kamera, itu nyalakan kamera. Ini di mana? Anda sudah malu jadi orang Islam? Ya, enggak, masalahnya gini, Edis. Kamu Coba enggak, dari ditaruh dulu. Gini loh, sebelum kamu mau diskusi, coba HP itu taruh dulu. Jangan begini-begini gitu loh. Coba orang Islam bisa. Coba HP taruh dulu, tenangin diri dulu, tarik napas, hembuskan, gitu. Jangan panik gitu loh. Biasa gitu loh. Oke, sudah bisa diskusi dengan baik. Aku nggak mau diskusi, aku menentang judul yang kau bawa ini. Oke, baik. Gini, Rita. Di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan selain Allah? Kamu tahu tak apa artinya Allah, Tuhan itu? Nah, kan? Nggak nyambung, kan? Inilah. Nggak nyambung, Edis, tunggu dulu. Kamu Rita, coba dengerin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tidak bilang, sebentar. Saya tidak bilang Muhammad itu sang pencipta. Saya nggak bilang begitu. Muhammad itu manusia biasa. Dia sudah mati di kuburan. Tetapi kalian tuhankan. Itu loh masalahnya. Makanya judulnya itu nggak sesuai. Loh, Makanya saya bisa pakai judulnya buktikan itu. kalian mempertuhan Muhammad. Sekarang begini. Anda tahu tidak bahwa menurut Al-Quran ada manusia-manusia yang mempertuhan selain daripada Allah? Tahu nggak? Edis, sekarang gini aja ya. Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Kamu ya gitu tuh. Gimana Kita mau sih jawab Rita? gitu. Kamu kok nggak nyambung Aku sih? bilang aku nggak mau berdebat. Aku hanya pertikaikan judul Nah yang ini kamu bawa. berarti umat muslim tidak mampu diskusi kan? Tidak mampu kan? Mampunya Masalah hanya nggak untuk diskusi itu. mempersekusi, membungkam. Sebenarnya ini kamu termasuk memfitnah. Kok memfitnah? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Kamu menuduh stop menuhankan Muhammad. Memang nggak ada yang kami Islam menuhankan Muhammad. Baik, baik. Nih, kayaknya dia orang awam. Gini, ketika orang Kristen di gereja, saya nih di gereja, kami di gereja nih kemarin, ya kan? Kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus.
ketika kamu lewat dan temanmu lewat, kamu bilang apa? Orang Kristen lagi nuhanin Yesus. Betul nggak? Betul atau tidak? Orang memang Kristen lagi sejarahnya nuhanin Yesus. kalian Betul nggak? itu memang menuhankan Yesus. Jadi mau nggak mau baik. kami harus berpikir kayak gitu, Edis. Oh, baik, mantap. Dan kami terima itu, kami akui itu, bahwa kami memang menuhankan Yesus. Nah sekarang, sebaliknya. Ketika kamu dan saudara-saudaramu di masjid berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruan. Stop, Edis, stop. Aku rindu. Oke. Dengar dulu, jangan panik dulu. Dengar. Kalau kamu mendengar orang Kristen berbuat demikian, kamu simpulkan orang Kristen nyembah-nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kenapa kamu Memang dari marah? nenek moyang kalian. Ini nih. Kenapa kamu marah ketika saya mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan kepada saya ketika kamu melihat saya berseru-seru kepada Yesus? Kenapa kamu marah ketika saya simpulkan bahwa kamu menuhankan Muhammad? Jadi ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir otak kami menyembah. Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami menyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari asal-usulnya. Iya, karena kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, betul? Bukan berseru, memang kalian menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain? Kalian membuat ritual. Apa? Contohnya? Doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, baik. Kamu Kamu memanggil Muhammad nggak dalam sholatmu? Gini, Dedi. Nah, ini. Sedangkan Tuhan. Ini saya bilang ini udah mulai ini. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah. Kau panggil nggak dia? Kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Beda memanggil, beda berselawat. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, Bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edis, kamu. Aduh, inilah orang Islam, teman-teman. Aku bertikai, Edis. Judul kamu itu. Ini kamu berat, seperti, ini teman-teman berat. Ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kami Kenapa kamu panggil-panggil dia? Menyuruh, bukan ini itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Bersolawat itu kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Oh, ini orang sulit bener. Coba di dalam sholatmu itu kamu mengucapkan ini enggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kamu ucapkan itu enggak? Kamu tahu tak assalamualaikum itu apa artinya? Salam sejahtera kepadamu. Ya udah, salam. Oke, ketika kamu mengatakan assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Kita berselawat. Iya, sama Yang siapa itu penting kamu utarakan kata-katamu itu kepada siapa? Sebutan kepada Nabi Muhammad itu selawat. Oke. Kalau Berarti sebutan Muhammad ada nggak di hadapanmu? Gimana? Ketika kamu mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu hai nabi, kamu di situ lagi ngomong sama nabi nggak? Ya kalau itu perintah dari Allah. Ditanya apa perintah? Kamu lagi ngomong sama nabi nggak? Mau iya jawabannya ini karena perintah. Kan itu perintah. Bukan masalah perintah, ini lah makanya sulit ngomong orang Islam ya.
Kalau udah pasir nih saya lompat-lompat nih masuk ke pasir saya. 24 jam kami Rita, disuruh dengarkan berselawat. Rita. Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu berkomunikasi dengan Muhammad, betul? Betul nggak? Enggak secara langsung. Oke, Itu jadi kamu ibarat- ngomong sama siapa itu? Kamu tahu nggak selawat itu 24 jam perintah? Kamu Ngerti ngomong nggak? sama siapa itu? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu kamu ngomong sama siapa? Bicara dengan siapa? Enggak, kamu cerna dulu apa yang saya bilang, Edis. Kamu cerna dulu. Perintah dari Allah itu 24 jam suruh berselawat. Jangankan kami ini sebagai hamba, sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri berselawat ke atas Nabi. Makanya Kamu tahu saya bilang Tuhan kalian Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah juga Muhammad. nggak? Ini sebagai contoh, ini sebagai Oke, contoh. sekarang ya. saya tanya, dengar, dengar. Ada Allah, ada Muhammad, ada kaum muslimin, ada para malaikat. Di suratnya itu suratnya itu surat Al-Ahzab. Sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sebentar nih ya. Saya bukakan ayatnya tentang solawat ya. Ya udah itu, kau kan harus paham itu ayat itu. Oke, baik. Di situ malaikat bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Kemudian orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Ya, Berarti yang menjadi titik sentral siapa di situ? itu perintah dari Allah Tuhan. Kan nggak nyambung kan? Yang ditanya siapa yang jadi titik sentral itu perintah dari Allah. Inilah orang Islam nih. Ketika diajak diskusi bahasa agamanya, mendadak kayak begini. Saya tanya, yang jadi titik sentral. Kok kamu jawab itu perintah ini? Kamu nyambung gak sih? Ya. Karena Yang semua itu saya tanya Nabi Rita, Muhammad. yang menjadi titik Semua kami sentral. malaikat. Gini, Yang menjadi titik sentral Tuhan- siapa di situ Rita? Gini, Tuhan itu malaikat, manusia, semua itu sayang dengan Oke, Rasul. semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Diperintahkan. Ya, semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Tapi kami tidak menyembah Edis. Kamu harus paham. Saya tanya, kata yang itu. menjadi titik sentralnya siapa di situ? Mau jadi titik sentral, mau Nabi Muhammad, mau siap, mau ini, tapi kami tidak Kayak menyembah. begini. Jadi kalau Kayak tidak menyembah, begini. tidak. Kamu ngerti nggak? Ketika orang Islam diajak diskusi, kenapa nggak pernah nyambung gitu loh? Sebenarnya kamu yang nggak nyambung. Oke, sekarang coba perhatikan. Ada Allah. Oke, satu ya. Nah, jangan Dengar, pelan-pelan. Rita ikutin dulu, ikutin ya, Udah ikutin. paham. Ada Allah. Kemudian ada para malaikat. Kemudian ada umat muslim. Kemudian ada Muhammad. Allah, para malaikat, umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Yes. Sedangkan Paham kan? Muhammad di sini tidak Paham kan? bersolawat kepada Allah, tidak bersolawat kepada para malaikat, tidak bersolawat kepada kaum muslimin. Yang tiga ini yang bersolawat kepada yang satu ini. Pertanyaan saya, yang menjadi pusat sentral itu siapa? Allah apa Muhammad? Ini bukan soal sentral, Edis. Beda Ya, itu saya sama tanya siapa yang menjadi sentral di sini? otakmu nggak di situ udah beda. Edis. Kamu jangan Apapun buka-buka. pertanyaannya, jawabannya otakmu tidak. Tapi gini aja lah Rita, saya nggak usah panjang lebar lah ngomong sama kamu. Muhammad sendiri. Nah, kamu nggak mengatakan- sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Nggak ayat lah. Kau kan yang penting kamu kan nggak Sesungguhnya menyembah Allah. orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? Itu menghalusinasi. Betul. Oke lah, gini aja. Halusinasi. Gini, Rita Sarah.
Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih Loh, daripada nggak anjing dan percaya. kamu lebih daripada Muhammad keledai. digolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama. Bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Kamu Betul nggak? Betul nggak? kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Ya udah. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik. Perhatikan. Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya. Perhatikan. Oke, lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Kamu bukan Islam, kamu nggak ada Baiklah, hak. saya tidak tahu. Baiklah, saya tidak tahu. Kamu Nih, nggak ada hak. hati-hati. Perhatikan nih, perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di hadapannya seperti mukiroh arrohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya. Perhatikan, pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih, perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Loh, dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, Kamu tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, Maknanya dengar. banyak itu, Edis. Betul Kamu tidak enggak. menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan sebentar, kalau kamu Rita, pegang waktu kamu sholat, kamu Sarah, pegang-pegang dengarkan, batal lah, dengarkan, bodoh. Rita Sarah, dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Siapa bilang Kamu batal? satu tim dan Kamu satu nggak tahu golongan tuh, nggak ada bersama batal-batal anjing dan itu. keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah sok-sok kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak itu, nggak ada itu batal. Jawabannya Kamu kamu nggak percaya dengan hadis itu? Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Loh, Kalau sholat, Aisyah yang mengatakan, kalau kamu lagi perhatikan. sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul? Membatalkan sholat, betul? Itulah kebodohan kau, Edis. Betul. Kau suka dimutar-mutar. baik. Nanti kalau orang Apakah Aisyah mengatakan nih, perhatikan nih. Aisyah menolak nih disamakan dengan anjing. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Jangan kau bilang saya menghadap. Waktu kamu baca Sebentar, hadis ini, Edis, Ini sumbernya teman-teman ya, ini sumbernya nih. Islami.co, perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya, saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat.
Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya, nah dan seterusnya saya bacakan saja, saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan, apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai. Sama-sama. Siapalah yang percaya sama kau, Edis, kecuali setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong Tuhan Muhammad tuh kerjanya nyurutin hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Beda. Kau membaca saja. Tidak percaya, teman-teman. Kamu nggak tahu apa arti dan maknanya. Kamu sekadar membaca. Kamu sekadar membaca. Kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah bodoh. Bukan, lewat. Bukan pegang, lewat di Lewat depan. gak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan. Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Perhatikan. Berarti itu nggak bisa dipakai untuk muslim. Nggak bisa dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, Gini, kau satu Rita. tim tuh sama yang Rita. penyembahmu. Rita, sekarang kamu Aku pegang di terus situ terang nggak? aja, Ada belum nggak kali di aku situ? nengok kau, Edis. Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Sehubungan Kalaupun diketik, sehubungan Edis, kamu kalau takut diketik. membuktikan bahwa yang saya katakan itu Edis, benar. kalaupun diketik itu bukan untuk kami orang Islam, itu untuk kalian aja. Karena Jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar ya. pahaman Saya buka kalian nih. aja. Ini websitenya nih. Nih, saya balik ya. Nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih? Untuk orang Kristen nih? Ini kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. penyesat untuk penyesat kayak kau, Edis, sama gerombolanmu. Oke, baik. Kita lihat Google ya. Nih, kalian. perhatikan. Apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya. Nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis Oke. ini. Ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik. Tik. Nah, nih. Perhatikan ini. Untuk kau, Ini Edis. website Muslim. Islami.co. Nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami Berarti hanya ini, perlu. berarti ini karangannya orang Kristen. Ya mungkin lah. Mungkin. Karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang Bukan kalap, disalahin Edis. Karesteng. Bukan kalap. Oke lah, Rita Sarah. Saya taruh di bawah dulu ya. Nah, kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma Fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis. Kamu bodoh. Coba di mana? Di mana tidak ada ilmunya di mana? Kamu buat live untuk mengemis gift. Tahu? Oh, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, Kamu katanya saya jangan mengemis sok-sok gift, teman-teman. bersembunyi dia Kasih dari agama. kasih dia gift, teman-teman, biar dia senang, teman-teman. Biar dia senang. Kayaknya dia nggak senang gini. Ketika saya dapat gift, orang Islam kepanasan, sakit hatinya, teman-teman. Rita, coba gini. Rita, ketika tuh kamu udah dikasih gift tuh, tuh lo lihat itu udah dapet gift. Kamu udah seneng dapat gift. Aku nggak peduli aku mau gift. Kenapa kalau saya dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujuang, kesetanan, kenapa? Memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu.
Oke Rita, sekarang begini. walaupun Oke, kamu baik. mau fitnah, Sekarang kamu kalau mau ada fitnah orang kamu. Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Edis, Wah, mau dapat gift, nggak peduli. teman-teman, Cuman udah ketika tujuanmu saya itu dapat di situ. gift, ketika orang Tujuanmu Kristen udah di memberikan situ. support Mau kepada kau dapat saya, gift, nggak dapat mereka gift, sakit satu. kepala. Tapi tujuanmu udah jelas. Teman-teman, Nulis gift kita di sakit om kamu. kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa? Kenapa, Sarah? Rita Bukan Sarah. hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live, ngemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada begitu. ilmu. Jadi kamu sakit hati Coba begitu? kalau diskusi agama Ustadz Nandar, Nah, Bang Umar, kamu mau lihat jangan diskusi saya dengan ketawa Nanda. kau Mau udah lihat? kalah Wow, dia mau lihat. debat kau sama mereka. Baik ya. Mereka teman-teman, mereka sakit hati teman-teman. Sakit Makanya hatinya kamu buat dulu panas. sendiri untuk nulis gift Edis. Baik, baik. Kita tunjuk ya. Bagaimana, apakah saya pernah diskusi dengan Nandar? Mari, kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan. Baik Ya, ya. iya, tapi kau nggak sampai selesai kan? Kau lari kan? Lari dari debatan kan? Jangan Apakah kau dia mau ketawa lihat ya? di situ, Baik. Edis. Kita tunjukkan. Kita tunjukkan teman-teman. Baik ya. Kita akan berikan contoh bagaimana diskusi saya dengan Nandar, teman-teman. Kita akan lihat apakah saya pernah diskusi dengan Nandar dan Ya, bagaimana pernah, coba. kelakuan Nandar ketika saya Tapi diskusi dengan sekarang dia. kau nggak Perhatikan. berani kan? Dulu kamu bisa. Perhatikan. Perhatikan. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Tapok. Kok Anda ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Enggak. Mana debatan kamu? Coba tunjuk video debatan kau yang sama Nandar. Itu kerjaan Nandar. Kerjaan Nandar cuman ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Disuruh baca huruf Ibrani. Nggak mau lah ya. Gini aja lah, gini aja. Rita, Tunjuk video gini, Rita. yang tunjuk video Begini, kalau Rita. kamu yang debat Sebentar, sama sebentar, Nandar. Rita, Kau Rita. kalah kan? Rita, Kau nggak tahan. berani nunjuk di publik sekarang kan? Jangan gelagapan dulu pelan-pelan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Begini Rita. Saya itu sudah melakukan tantangan debat terhadap Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Tasik Ngaji. Aduh. Perhatikan. Pembohong kau. Belum dimulai, sebentar. Belum dimulai debatnya, belum dimulai. Tasik Ngaji buru-buru mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Kau pikir kami umat Islam cuma percaya sama ucapanmu, Edis? Kami nggak percaya, Edis. Kami Oke. tahu itu liciknya Kalau kau, misalnya, Edis. gini, kalau misalnya kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mengakui, makasih Kak Mala, terima kasih. Kalau kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mereka mengakui bahwa Muhammad itu robnya, kira-kira gimana? Nggak mungkin Islam mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Bodoh, nggak mungkin. Kalau dia mengakui Tuhan Muhammad Tuhan, dia bukan Islam sudah. Aku cakap Oke, betul-betul baik, ya. Edis, aku cakap Baik, sama baik, betul-betul, baik. Edis. Kita tunjukkan ya. Siapa Kita tunjukkan. Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan, dia bukan Islam. Udah, titik. Emang kamu belajar agama Islam? Siapapun orangnya. Emang kamu belajar agama Islam? Aku belajar agama Islam, tapi aku nggak sesat kayak kalian. Lu, Yang mengaku katanya ini orang Islam Nabi yang Muhammad mengakui itu Muhammad Tuhan. Tuhannya nih. Siapa, Edis, dengar sini. Siapapun, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia mengakui itu Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob Tuh, berarti jelas tuh Muslim kamu tuh, pikir Rob itu Tuhan. Kamu Oke, pikir Rob itu apakah kamu Tuhan? mengakui Muhammad itu Rabbmu? Kamu
Kamu pikir Rob itu Tuhan? Sebentar, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Aku selama untuk pribadi aku memang nggak pernah aku bilang Nabi Muhammad itu Robku. Oke, kamu akui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, enggak. Aku hanya menganggap Nabi Muhammad Kamu adalah mengakui atau tidak utusan. Muhammad itu Robnya umat Islam? Menurut aku pribadi enggak ya. Maaf. Oke, Kalau baik. yang lain aku Oke, nggak tahu. ada nggak Tapi- umat Muslim yang mengakui tapi bahwa aku Muhammad itu pasti Robnya? umat Islam yang lain tidak mengaku kalau dia itu Baik, Tuhan. kita kasih naik Kalau satu Muslim yang lain. Aku ya. yakin. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Kita kasih naik satu Muslim yang lain ya. Baik. Kita kasih naik satu Muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sebentar. Siapa Muslim yang mengakui Muhammad Robnya? Mari silakan ajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada siapa ini ya? Sebentar. Udah melarikan diri semua ini. Muhammad yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Ini sebentar. Kan nggak ada kan. Nah, tengok. Oke, Ah, kita kasih naik, nggak apa-apa, kita ada. kasih naik. Ada Ristiani. Halo Ristiani, apakah Anda seorang muslimah? Halo, ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Tunggu Edis. Oke, dia Muslim. No, gimana? Ristiani, sebentar, saya tanya dulu. Ristiani, Anda seorang muslimah? Iya, saya muslim. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Sangat bangga sekali. Silakan nyalakan kamera. Karena saya tidak terbiasa live Oke, nyala. baiklah ya. nyalakan Kita kamera. kasih. Karena dia sudah malu jadi orang Islam. Sudah malu jadi orang Islam? Enggak lah, saya bangga. Oke, baik. Kalau Anda tidak malu jadi orang Islam di bawah ya. Baik. Kita kasih naik lagi ya. Kita undang Muslim ya. Apakah setiap Muslim itu sudah pasti dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Karena banyak di sini Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Bagaimana Rob Anda bukan berarti Tuhan, Edis. Silakan. Sebentar. Mana si Rijal ya? Rijal. Silakan Rijal. Mana Rijal? Ajukan permintaan naik. Mana Rijal ini? Si Rijal itu walaupun dia debat begitu, dia akui Muhammad itu Robnya. Bagaimana? Ayo Rijal, mana kamu Rijal? Kita tunggu si Rijal. Jadi kamu jangan mengatakan bahwa setiap orang Islam tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gini, Yang Edis. mengakui Muhammad Robnya itu orang Islam yang belajar mendalam agama Islam. Contohnya siapa? Yusuf PI mengakui Muhammad Robnya. Daman Al-Mantiki. Bukan berarti Rob itu Tuhan, Ar-Rasyid. Edis. Kamu ngerti nggak itu? Kemudian siapa Apa lagi? maknanya Rob? Rijal. Oke, ketika mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, apakah mereka sesat? Kalau dia mengakui Nabi Muhammad itu Ketika Tuhan, dia mengakui Muhammad itu Robnya, apakah dia sesat? gini Edis, kan? dari judul Sulit yang kan? kamu bawa ini, Sulit berat, menuhankan saudara. Muhammad, itu berarti Dengar, Rita, menuhankan. pertanyaan saya simpel. Ketika seorang Muslim, contohnya Yusuf PI, Ar-Rasyid, Daman Al-Mantiki, dan Muslim-Muslim yang lain, Gus Wafi, mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Bahkan Uni Rifa itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Apakah mereka sesat? Tapi bukan berarti Rob untuk menuhankan Edis. Oke, Paham berarti, nggak sih berarti kamu? Muhammad Robnya umat Islam? Kalau dia bilang Rob, tapi maknanya bukan menuhankan, kamu mau bilang apa Edis? Oke, berarti Rob tidak Muhammad. Kalau Rob, hanya Rob saja, bukan Tuhan. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Islam. Menurut aku, nggak pernah Edis. Nah, kan bingung. Makanya teman-teman, pribadi aku, makin Muhammad nggak. itu Robnya on off. Jadi mungkin dia ini saklarnya on, saklarnya off. Jadi Muhammad off dulu dah. Muhammad, lu off dulu, jadi Rob. Nah, kalau tempat Rifa, on terus dia on.
Memang Edis kau Gimana ini sih memang- Rita? memang- Kenapa kalian tidak jelas? Kamu ini suka mutar-mutar belit Edis tahu. Loh, namanya saja sudah mutar-mutar. Kamu mutar belit kau. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Pribadi aku enggak. Kenapa? Oke, waktu Gus Wafi, USUPI, Unirifa dan kawan-kawan mengatakan Muhammad itu rob, apakah mereka sesat? Tergantung apa makna yang dia maksud. Nggak usah diterjemahin, rob aja. Mereka mengakui Muhammad sebagai Itulah robnya. maunya kamu aja. Nah itulah kamu Oke, nggak usah ini, berarti nggak usah kesimpulannya itu. Bagaimana teman-teman, coba? Muhammad Gimana boleh, diskusi? rob boleh tidak, ada saklarnya. Iya, makanya saya bilang robnya mereka sampai hari ini belum ketahuan siapa. Kayak gini Edis. Kamu tahu nggak arti apa sih artinya Tuhan? Jangan kamu pikir sama dengan agama kamu. Agama kamu menganggap Oke lah. Tuhan itu Gini Rita Sarah, coba saya udah kapok, udah ampun. Saya tidak bisa membuat argumen dengan baik. Saya hanya mempermalukan Islam. Coba minta dulu permintaan maafmu kepada kaum muslimin. Karena kamu sudah membuat malu orang Islam. Muhammad kadang on, kadang off kamu bikin. Coba silakan. Itu kau, itu kau, otak kau Edis yang bilang kayak Oke nih gitu. terakhir. Kalau Islam sejati, Gini, kalau gini. memang dia betul-betul Gini, dengar. Islam, nggak mungkin Dengarkan, dia oke, ini. terprovokasi dengan hokmu. Oh, dia mau saya putarkan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kau itu suka buat Kita mau berita putarkan yang hoax. lain, teman-teman. Sebentar. Sabar. Apakah hanya mereka saja atau hanya ada yang lain? Perhatikan ya, perhatikan. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Penipu kau Edis, penipu besar. Oke, itu namanya Ar-Rasyid. Sebentar. Itu pendebat Islam, pendebat dia. Dia akui Muhammad itu robnya orang Islam. Sekarang saya tanya, apakah Ar-Rasyid seorang pendebat Muslim yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, apakah dia sesat? Aku nanya kamu, apa sih artinya rob? Aku nanya kau balik nih, kau jawab. Rob itu artinya banyak, ya. Ya udah. Bisa saja artinya dia itu banyak, yang bukan kepadanya berarti kamu rob menaklukkan Tuhan, diri. Edis. Bisa artinya yang mengendalikan kamu. Bisa yang kepadanya kamu menghamba. Betul atau tidak? Bukan menghamba, Apa? mengikut. Oke. Jadi Muhammad robmu enggak? Aku nggak bilang rob, Edis. Kamu ini putar balik itu aja. Makanya saya udah oke. Tidur di bawah ya Rita ya. Jadi kamu hari ini malam hari ini hanya membuat malu orang Islam. Jadi saya Wahai penyembah Edis di bawah ini, wahai Oh, penyembah kan, Edis gimana kalian, kan? penyembah Edis. apa masih kurang koinnya sama kamu Kalian masih kurang? di neraka Sebentar. jahanam. Rita, masih kurang koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Penyembah Edis. Edis mau di nambah sini koin? hanya minta mengemis. Gitu. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman, ketika saya dapat koin, ketika orang Kristen mensupport saya, mereka panas, kujang, iri, syirik, musyrik, stres mereka teman-teman. Ketika ada banyak orang Kristen mensupport saya, stres mereka, stres. Aduh, hancur, hancur kita teman-teman, hancur. Betul. Kau yang hancur Edis, Betul. kau yang hancur. Masih kurang koinnya? Masih kurang, itu udah dapat tuh 1045 itu loh. Masih kurang. Nggak peduli, suka hati kau lah. Aduh. Di mana si yang Rizal? ianya- Halo Rizal. Di mana Rizal Ar-Rahman? Edis kau. Aduh, Buat di room mana live si ini Rizal ini? mengimis. Silakan teman-teman Muslim. Coba siapa? Adi, Terus si terang, Adi, bencikan aku terus tengok siapa? kau. Rizal, Ya, siapa betul lagi? ya. Aku Orang-orang terus terang Muslim yang dibencikan mengakui Muhammad itu dengan sebagai tubuh-tubuhmu Tuhannya. ini. Hanzo. Kemudian siapa lagi? Coba ayo. Kalau kalian nonton, coba ajukan permintaan naik. Biar kalian sadarkan dulu ini. Saudari kalian ini. Bentar ya. Karena kau Kita nggak kasih paham naik. Edis. Nah, kamu nggak Oke, paham. kita Yang kasih naik taunya kamu Guntur itu buat Al-Munawi. fitnah aja. Guntur Al-Munawi. Sebentar. Kita harus mengkonfrontir sesama Muslim. Oke. Oke, Guntur Al-Munawi, apakah Anda seorang Muslim, Bang?
Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu ya. Ya. Mas Dari Guntur 23 nanti jangan ribu. terprovokasi dengan Ini yang menonton Edis ya. secara live di TikTok itu 23.000 orang tuh yang nonton tuh. Jangan bikin malu agama Islam. Oke. Iya, Edis Bang, ini sebentar memang Rita. Edis ini Gantian Rita. Penipu Tunjukkan Edis. adabmu. Sebentar Rita. Dia Tunjukkan adab. pengemis, dia pengemis. Guntur, Bang Dia- Guntur. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Ya, sedikit memperdalam. Oke, kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Bisa. Enggak bilang. Oke, sebentar. Ini Rita ini ngomong terus. Oke, kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Karena Rob itu bagian dari maknanya, bagian dari artinya adalah mendidik, mentarbiyah. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak di tengah-tengah umat Muslim? Mentarbiyah umatnya. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak kalau gitu di tengah-tengah umat Muslim? Ya, tergantung maknanya Rob itu. Ya, makanya saya betul. tanya. Kalau begitu, Muhammad sebagai Rob nggak dia? Iya, Muhammad sebagai Rob. Sebagai Rob. Oke. Rita, apakah kamu menolak Muhammad sebagai Robmu? Tergantung maknanya apa dulu. Kalau kamu mengatakan Nah, kan Rob udah itu mulai, kan? Tuhan, Udah mulai. aku tidak setuju. Yang Guntur Al-Munawi mengatakan bukan iya maknanya Muhammad Tuhan. sebagai Rob. Si Rita tidak. Makanya saya bilang sudah tahun 2025 orang Islam belum konsili Muhammad termasuk Robnya atau tidak. Udah 2025 bro, konsili dulu. Oh, udah saya bilang sama kalian, sejak munculnya Edis TV, umat Islam harus mufakat. Biar Muhammad tidak pakai saklar, sebentar Rob, sebentar bukan. Coba, Bang Guntur, Anda kan orang yang memperdalam agama Islam. Coba sadarin umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah kaum Muslimin. Coba silakan. Maksudnya gimana, Bang? Oke, Bang Guntur sekali lagi saya ulangi. Oh, jangan-jangan dia udah dikasih saklar on off. On off. Oke, Bang Guntur. Itulah kau Edis. Apakah sebentar Rita? Kau itu taunya kau dengarkan dulu. Sabar. Tenangkan dirimu dulu Rita, tenangkan dirimu. Kalau kurang koinmu bilang. Teman-teman saya kurang koin. Apakah saya harus mandi lumpur, teman-teman? Apakah saya harus pikir balik? Bilang kalau kurang koin. Kau Gini. memang nggak Guntur. gift di Guntur room Alman. ini. Guntur Ngapain kau Al-Munawi. buat live? Apakah Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah umat? Khusus di tengah-tengah umat ya, bukan untuk alam Sebagai semesta. Oke. Ya. Rita, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob? Ada dua arti Edis bagi aku. Setuju atau tidak setuju? Dengarkan dulu jawabanku. Kalau Rob menurutmu Tuhan, aku tidak setuju. Tapi kalau Rob hanya untuk mengikuti, aku setuju. Oke, So, berarti apa Muhammad Robmu tidak? Untuk pribadi, aku belum mengatakan Rob. Tuh, coba Guntur, dia tidak mau menerima Muhammad sebagai Rob di Bukan tengah-tengah tidak umat Muslim. menerima. Anda menerima. Jadi siapa yang benar ini? Tidak jadi masalah kalau dia tidak menerima sebagai Rob. Apa salahnya di sini? Kan? Aku mengikuti. Aku Satu hanya Muslim mengikuti. yang tidak menganggap Apa salahnya? Muhammad Robnya. Dua Abang- Guntur Abang menerima Idris kalau Muhammad tidak sebagai menganggap Robnya. itu apa? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam masih bingung Muhammad termasuk Rob atau tidak. Rob itu artinya mendidik, mentarbiyah, mengurus, memelihara umatnya. Ini khusus umat. Sementara Tuhan kita Islam, dia Tuhan, Robnya seluruh alam semesta. Makanya di surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil, Ya, aku setuju dengan- Rabbil ya, sekarang Alamin. ini aku Nah, sekarang Segala setuju. puji hanya Tadi milik nggak setuju Allah, kan? Rob alam semesta. Karena aku Oke. tahu apa Oke, apa baik, yang dia baik, bilang. baik, Aku baik. paham Stop, apa yang stop. dia Oke, bilang. baik. Aku setuju, Oke. Edis. Oke, sebentar. Oke. Berarti Bang Guntur, berapa Robnya umat Islam? Satu Allah. Satu. Nah, sekarang tinggal Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketawa kau Edis bodoh. Satu. Ya. Sebentar, Ini- sebentar. ini- Oke, di- Allah ya, Rob oh, bukan di tidak tengah-tengah umat paham Muslim. ini. Sebentar, Guntur, pelan-pelan Guntur, pelan-pelan. Ya, ya, Apakah Rob, ha. apakah Allah termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termaksud. Oke, apakah Muhammad juga termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termaksud. Berarti berapa Robnya umat Muslim? Satu Allah. Nah, kan? Satu. Allah. Satu ditambah satu sama
Bang Edis tidak paham, Bang Edis tidak paham. Ya, Tuhannya umat makanya ini itu. orang Dia begini, tidak paham. mereka sering ngeledekin kita kan? Mereka sering ngeledekin. Sebentar, gantian. Oh, gantian dong. Masa ngomong dengan judul ini. pelan-pelan, gantian dong. Ketika kalian Dia nanya tidak sama paham kami, dia masalah Tuhan, dia tidak paham. ketika kalian nanya sama kami, Iya. dengar dulu, dengarin. Iya. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu kurios kami. Bahasa Arabnya itu Rob kami. Nah, Bapa di sorga juga kurios kami, sebagai Rob kami juga. Roh Kudus juga sebagai kurios, sebagai Rob kami. Lalu kalian tanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kami jawab 1. Kalian tertawa. Giliran dibalikin ke kalian. Kami 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 loh. Makanya ada istilah Tritunggal. 3 tapi 1. Sedangkan kalian 1 tambah 1, kalian nggak lulus-lulus. Kita satu. Siapa yang tambah? Oke, Muhammad Rob tidak. Siapa yang tambah? Oke, Muhammad Rob tidak. Satu, Tuhan kita adalah Allah. Muhammad Rob tidak. Muhammad Rob sebagai Oke, pendidik di Muhammad tengah-tengah Rob. umat. Allah Rob tidak. Siapa? Allah Rob tidak. Allah Rabbil Alamin. Oke, berarti ada berapa Rob di sini? Alamin. Ada berapa Rob di sini? Allah itu Rabbal Alamin, Edis. Ada berapa Rob Kalau berarti di sini? Muhammad enggak. Ya satu Rob. lah. Awa. Rabbal Alamin. Rabbal Alamin itu satu. Sudah saya bilang teman-teman, mereka tidak bisa tambah-tambahan. Sulit, Boleh sama saudara-saudara, Boleh sulit. sama 1 menit. Gimana Guntur? Coba Guntur. Iya. Kamu akui Kita di dalam- Muhammad sebagai kita- roh. Yang di tengah sebenarnya umat Muslim. yang sebenarnya Edis ini yang bodoh melampau kali, bodoh terlalu bodoh. Mereka yang nggak bisa tambah-tambahan, Bang saya yang Edis, disalahin. Bang Edis tahu nggak? Bang Edis tahu nggak kalimat yang paling tinggi dalam agama kita Islam itu kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketahu? Nah itu. Bang Edis tahu tidak? Di situ tidak ada kata Rob. Dan Oke, inilah baik, kalimat baik. intinya kita asyhadu Oke, baik. alla ilaha illallah. Oke, Mau cerita nentang apa lagi kau? cerita saya Kalau turunkan udah saja. kayak gini, kamu Cerita ini. siapa lagi? Oke, Rita kau di bawah dulu. Cerita kamu di bawah dulu. Kamu di bawah dulu, kamu nonton di bawah. Ini, oke, Bang Guntur. Ini Bang Guntur. Bang Guntur, di dalam Al-Qur'an ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada, iya. Oke. Dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya betul. Oke. Berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada yang mengilahkan batu. Ada Ya, yang betul. mengilahkan hawa nafsu. Betul? Iya, betul. Oke. Apa itu diilahkan atau dituhankan? Ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'budu bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oke. Tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia, berbagai Oke. macam model Ada sesembahan. sebentar. Ada nggak yang mengilahkan uang? Harta ada. Ada. Ada nggak yang mengilahkan iblis? Kalau iblis ada. Oke. Ada nggak Orang yang yang mengilahkan manusia? Ada. Ada. Oke. Eh, Kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan? Apakah menganggapnya sang pencipta? dianggap sebagai pencipta. Oke, berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta. Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Ya. Apakah ada yang mengilahkan manusia? Yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Oke, apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya. Oke, berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta. Iya. Oh, berarti menganggap sang pencipta itu pencipta hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi. Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Oke, Allah. berarti orang yang mengilahkan uang menganggap uang pencipta langit dan bumi.
Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus Di mana? diluruskan. Di mana coba? Di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa menciptakan Bukan. segalanya. Di Orang mana keyakinan ada seperti sebuah itu. keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh. Gini aja saya bantu. Penciptaan. Saya bantu dah gini Guntur, sebentar Guntur, gini. Gini saya bantu. Maksudnya mengilahkan, mentuhankan, itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Tapi mengilahkan atau mentuhankan adalah sebuah perbuatan membuat dirinya diperbudak oleh sesuatu itu sehingga ia takluk kepadanya. Setuju nggak? Ya, setuju itu. Nah, jadi ketika orang mengilahkan hawa nafsu, dia membuat dirinya itu menjadi budak hawa nafsu tersebut. Ya, betul. Ya, Ketika betul. seseorang mengilahkan uang, dia membuat dirinya menjadi budak uang itu. Contoh, kamu mau Ya, nggak saya betul, kasih betul, uang, betul. kamu lompat dari jurang. Kamu mau nggak saya kasih Ya. uang, kamu anu India. Artinya uang bisa membuat dirinya jadi budaknya. Paham? Iya, betul itu, betul. Nah, dia Paham. takluk kepada uang tersebut. Ketika uang berbicara, dia siap. Laksanakan. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya mengilahkan. Nah, Iya, benar. pesan saya malam ini kepada Anda Guntur, jangan kamu ilahkan Muhammad. Stop. Siapa yang mentuhankan menghilangkan Muhammad? Siapa yang menghilangkan Muhammad? Baik. Apakah kamu Siapa yang menghilangkan sebentar, Muhammad? Oke, saya buktikan kamu menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Gini, saya kasih mana gambar buktinya? kamu. Saya kasih gambar. Sebentar, teman-teman. Saya kasih gambarnya. Bahwa kalian itu mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Nih, saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam, betul atau tidak, Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus, kenapa itu? Betul atau tidak? Iya, betul itu kan atas perintah Tuhan kita Allah. Saudara-saudara. Allah memerintahkan kita untuk taat sama Muhammad. Sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, oleh bahasa Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Perhatikan. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan. Menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak? Mengilahkan iblis itu nggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad, harus patuh, kata Muhammad, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Sama nggak itu? Itu atas perintah Tuhan kita, Allah. Iya, Allah artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan, mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Tapi Allah menyuruh kita patuh taat kepada Muhammad. Berat ini. Ini dengar. Jadi Dengarkan. Kalau ada orang dia masukin apel ke mulutnya, masuk ke perut, itu namanya makan, bener nggak? Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama.
definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Siapa yang Menurut suruh, Abang? Al-Quran, Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? sebentar. Tidak, siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat, patuh Baik, sama dia. baik. Dengar. Di depan ada apel. Saya makan. Disuruh makan atau disuruh apa? Dengar, Yang lain? ada apel. Iya. Saya kunyah apel ini. Krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya, disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang, sebentar nih, sekarang. Ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti Siapa yang suruh? apapun Siapa yang yang suruh? diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Kita harus tahu Sebentar. dulu intinya. Jangan disuruh. Perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Iya. Mengilahkan dia, betul? Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu enggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah, Kita mau kan nyuruh beda. Udin kayak atau siapa gitu. Islam beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang Maha. Oh, berarti kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh Sang Iya, Pencipta. disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad Oke, SAW. berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh Oke, menghamparkan diri. kalau sama patuh, taat, tahluk kepada setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? patuh sama setan, sama Muhammad. Bukan setan. Misal, orang yang patuh sama setan, tahluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu yang Udah bang, berhak tidur di hanya bawah bang. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI, dan bisa melalui QRIS ini
silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.